kaum Hawa. Kebanyakan dari kita akan mengaitkannya dengan nyeri perut bagian bawah dan sulitnya untuk memiliki anak. Begitu juga yang memiliki kista. Mereka seringkali merasa cemas, takut, dan khawatir jika mereka tidak bisa hamil lagi, tidak bisa mempunyai anak, keturunan, dan lain-lainnya. Namun tidak semua kista itu ganas. Ada juga yang jinak dan dapat menghilang dengan sendirinya. Jadi, apa itu kista yang sebenarnya? Berikut ini ada beberapa informasi menarik dan fakta-fakta unik seputar kista yang wajib untuk diketahui. Langsung saja kita simak informasi selengkapnya seputar kista berikut ini. Merupakan suatu benjolan atau tumor yang berisikan cairan atau kumpulan darah yang umumnya berbentuk seperti buah bertangkai. Kista itu sebetulnya pasti dia berupa bulatan, ya kan? Dibungkus dengan selaput yang tipis. Nah, isinya biasanya cairan. Nah, jadi ada juga yang agak padat, tapi tetap aja komponennya itu cairan. Sebenarnya kista bisa terjadi di bagian tubuh manapun, dari paru-paru, kulit, ginjal, hingga usus. Namun bila kita berbicara kista pada wanita, biasanya terletak pada indung telur. Karena letaknya di indung telur atau ovarium, maka kista ini disebut sebagai kista ovarium. Kista itu sebetulnya setiap bentukan yang isinya cairan, dimanapun itu namanya kista. Ya, cuman pengertian yang umum, kalau ada orang bilang kista, pasti tempatnya di indung telur. Kista terjadi karena lubang tempat keluarnya sel telur tersumbat, sehingga terjadi penumpukan cairan yang kemudian berkembang menjadi kista. Selain itu, kista juga bisa terjadi karena adanya gangguan pada folikel yang tidak bisa melepaskan sel telur, sehingga folikel tersebut dipenuhi oleh cairan dan menyebabkan pembengkakan. Setiap wanita pasti merasa ngeri jika mendengar penyakit bernama kista ovarium. Bagi para penderita kista ataupun yang pernah mendengar penyakit kista ini akan cemas karena kehadirannya di tubuh bisa berkembang menjadi tumor atau kanker yang mematikan. Pada dasarnya, kista ovarium tidaklah berbahaya. Yang membuatnya berkembang menjadi ganas adalah ketika kehadirannya tidak ditangani dengan benar. Jadi sebetulnya semua bentukan misalnya contoh yang simpel, digigit nyamuk ya, itu kan pasti menjendol ya, timbul itu sebetulnya tumor. Jadi semua bentukan itu sebetulnya namanya tumor. Nah, tapi di sini di salah kaprahnya tumor itu dianggap sesuatu yang mengarah ke ganas, padahal tumor itu sebetulnya jinak. Nah, beda dengan keganasan. Jadi sesuatu yang tumbuhnya tidak teratur, abnormal, tidak ganas, itu tumor. Nah, cuman kalau isinya cairan namanya kista. Nah, tapi kalau kista ini bisa disebut ganas kalau dia sudah mengarah ke keganasan. Mengetahuinya gimana? Ya harus diambil. Kistanya diambil dulu, kemudian diperiksa yang namanya patologi anatomi. Nah, dari situ baru ketahuan, oh ini ganas. Kista folikel atau kista fungsional adalah jenis kista ovarium yang paling sering terjadi. Dalam ovarium terdapat banyak sekali calon telur yang berupa kantung-kantung berisi telur yang belum matang dan disebut sebagai folikel. Folikel berisi cairan melindungi telur sampai matang, yang pada akhirnya akan pecah dan melepaskan telurnya. Namun terkadang folikel tidak melepaskan telur atau tidak menumpahkan cairan dan menyusut setelah telur dilepaskan. Hal ini terjadi karena cairan di dalamnya semakin banyak. Nah,
Folikel-folikel tersebut menjadi kista ovarium jenis folikel. Kista folikel ini tidak berbahaya dan sering menghilang dengan sendirinya. Jadi kista itu digolongkan dari isinya biasanya ya. Biasanya kista disebut fungsional atau disebut juga dengan kista folikuler yang tadi, bila tidak terjadi ovulasi segala macam itu dia akan terlihat seperti itu dan akan hilang dengan sendirinya, makanya namanya fungsional. Yang kedua adalah kista dermoid ovarium. Kista ini berupa cairan kental seperti mentega dan berwarna pucat. Bentuk kista ini seperti benjolan atau gelembung. Pada kista ini, jaringan yang ada mirip sekali dengan kulit. Terkadang pada benjolan kista ini nampak adanya unsur seperti tulang, folikel dari rambut, hingga kelenjar minyak. Jenis kista dermoid ini sangatlah riskan. Apabila sampai pecah, akan berdampak serius dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Kalau dermoid itu karena isinya itu terdiri dari organ-organ yang ada di kita. Kayak ada tulangnya, ada rambutnya, kayak gitu. Yang ketiga adalah kista coklat atau endometrium. Kista ini disebut kista coklat karena terdapat penumpukan darah berwarna merah coklat hingga gelap. Kista ini berukuran kecil seperti kacang tanah dan bisa tumbuh lebih besar dari buah anggur. Biasanya jenis kista ini tidak akan menimbulkan gejala terkecuali jika terjadi pecah dan terpuntir. Jika sudah begini, kista coklat dapat mengakibatkan sakit perut, kaku, dan distensi. Nah, kemudian satu lagi kista coklat ini biasanya karena ada endometriosis. Jadi endometriosis itu endometrium asalnya itu sebetulnya ada di bagian dalam dari rahim, tapi dia ada di luarnya rahim dan namanya endometriosis. Nah, kalau dibarengin dengan kista namanya kista endometriosis. Disebut juga dengan karena isinya coklat ya, isinya itu biasanya berwarna coklat. Dapat membuat wanita yang menderitanya menjadi was-was. Mungkin diantaranya sering bertanya-tanya, benarkah yang menderita kista akan kesulitan mendapatkan anak? Namun Anda tidak perlu khawatir, karena anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Kista yang bersifat jinak serta memiliki ukuran kecil tidak akan mempengaruhi kesuburan para wanita. Yang mengganggu kesuburan ini sebetulnya juga sulit ya, karena dianggapnya kalau kesuburan itu sama dengan tanaman subur gitu, padahal kesuburan dari organ wanita itu satu, hormonalnya imbang ya, teratur, terus kemudian saluran telurnya tidak buntu, itu yang namanya subur. Nah, kemudian rahimnya juga normal, artinya apa? Tidak ada sesuatu yang istilahnya mengisi ruangan rahim, misalnya kayak neum, sehingga mengganggu atau menutup saluran untuk terjadinya pembuahan. Sebetulnya pengertiannya subur itu. Namun penyakit kista ini justru akan berbahaya terhadap kesuburan jika bersifat abnormal, yakni dengan adanya pertanda kista tersebut memiliki ukuran jauh lebih besar dan dimiliki oleh keduanya. Di dalam kista biasanya terdapat cairan yang berasal dari corpus luteum. Fungsi dari corpus luteum ini sendiri yaitu untuk menyediakan progesteron dalam mempertahankan janin di masa kehamilan. Di masa kehamilan ini nantinya akan ada perpindahan progesteron yang berfungsi untuk menjadi plasenta di usia kehamilan 4 bulan dan hal ini akan menyusut dengan sendirinya. Biasanya salurannya, tubanya itu menjadi terganggu juga, Kalau misalnya kistanya itu cuma di sebelah, yang sebelahnya masih bisa berfungsi sehingga masih bisa untuk suatu pembuatan, kecuali dua-duanya besar, kemudian saluran telurnya, tubanya juga
terganggu menjadi lebar dan segala macam, ya kecuali itu baru kemungkinan hamilnya memang menjadi kecil. Jadi kalau ada kista itu tidak menutup kemungkinan orang bisa hamil. Kenapa? Selama kistanya masih kecil, kemudian saluran tubanya tidak terganggu, kans untuk hamilnya masih besar. Nah, kecuali misalnya kistanya besar sedemikian rupa sehingga saluran telurnya juga ikut terganggu, dan misalnya cuma satu, yang sebelahnya normal masih bisa untuk hamil. Kecuali kistanya dua-duanya gede, juga merusak istilahnya saluran telurnya juga terganggu, ya kemungkinan mempunyai anak secara alami menjadi kecil atau tidak. Tapi kan misalnya untuk mempunyai anak, ini masalahnya kan cuma salurannya, jadi masih dimungkinkan cuma dengan cara misalnya seperti bayi tabung. Rumor berikutnya yang seringkali kita dengar adalah bahwa gangguan di pola haid atau menstruasi ada hubungannya dengan adanya kista. Contohnya, pola menstruasi yang tidak teratur menjadi indikasi awal adanya kista. Namun kenyataannya, ada banyak sekali penyebab menstruasi tidak teratur. Di antaranya adalah gangguan hormonal atau adanya penyakit struktural pada rahim. Penyakit struktural di rahim inilah yang dapat mengganggu siklus menstruasi. Di antaranya adalah mioma uteri, endometriosis, atau kista di ovarium. Yang paling besar sebetulnya pengganggunya atau pengaruhnya adalah keseimbangan hormonal. Makanya disebutkan namanya kalau ada ada perdarahan di antara dua siklus haid, ya, ini mens, ya kan? Kemudian di tengah-tengahnya biasanya men lagi, kan banyak orang menyebutkan seperti itu. Itu sebetulnya karena gangguan keseimbangan hormonal. Itu biasanya disebutnya dysfunction uterine bleeding. Itu bisa terjadi pada orang yang punya kista ataupun tidak. Jadi orang yang tidak punya kista pun mennya bisa terganggu karena keseimbangannya terganggu. Keluhan dan tanda gejalanya kista di dalam tubuh adalah munculnya rasa nyeri atau rasa tak enak di bagian panggung. Kista yang besar akan teraba seperti benjolan pada bagian perut. Perut pun akan tampak seperti cembung. Jika digoyangkan, perut seperti berisi cairan. Jadi kembali kista itu karena sifatnya juga jina, kemungkinan juga dia kecil, jadi jarang sekali menimbulkan keluhan, jarang sekali memberikan gejala, kecuali pada kista yang besar. Nah, pada yang kista yang besar, memang dia akan menimbulkan rasa nyeri, mungkin di bagian bawah perut. Kenapa? Dia sudah menekan organ-organ sekitarnya. Gejala dari kista, ya, hampir semua kista itu tidak menimbulkan gejala, apalagi yang kecil. Makanya kista itu biasanya ditemukan pada saat di USG. Yang besar pun kadang-kadang tidak menimbulkan gejala, ya. Ada yang menimbulkan gejala. Kenapa? Dengan besarnya kista tadi, dia menekan daerah sekitarnya, organ-organ sekitarnya, sehingga menimbulkan rasa nyeri di perut bagian bawah dan sekitarnya. Terkadang walaupun besar, dia juga tidak menimbulkan gejala. Kenapa? Memang gejalanya minimal. Saat ini, penyebab munculnya kista masih belum dapat diketahui dengan pasti. Namun beberapa faktor pemicu penyebab kista ovarium diantaranya adalah
pola hidup yang kurang sehat seperti mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak tinggi dan kurang asupan makanan yang kaya akan serat. Kebiasaan buruk tidak seperti merokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, melakukan olahraga. Terakhir, faktor genetik juga bisa menjadi penyebab timbulnya kista. Jadi memang kista itu sifatnya genetik ya. Jadi artinya kalau neneknya ada, kemungkinan anaknya ada. Tapi kalau misalnya anaknya nggak ada, mungkin cucunya ada gitu kan. Dia genetik tapi tidak harus sesuai urutan apa namanya nih keluarga terus pasti dia kena enggak. Misalnya yang mempunyai kista yang ukurannya katakanlah masih kecil, yang mungkin cuman butuh kontrol rutin dalam arti misalnya dilihat setiap 3 bulan untuk melihat perkembangan apakah dia membesar apa tidak, karena membesarnya sangat lama. Itulah informasi tentang kista yang perlu Anda ketahui. Kista merupakan penyakit yang harus diwaspadai namun tidak berbahaya. Oleh karena kista ini sering tidak bergejala, maka sebaiknya Anda bisa mengantisipasinya dengan melakukan kontrol teratur ke dokter kandungan Anda. Dengan penanganan yang tepat, tidak akan bertambah komplikasi dari kista. Predator dapat membunuh korbannya tanpa menyentuhnya. Bagaimana modus yang dipakai dalam melancarkan aksinya? Simak informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di